Cerita dimulai ketika tahun 2002, Cheng Yong, seorang penjual obat dari Tiongkok, memiliki bisnis berjualan obat cinta dari India. Namun sayangnya bisnisnya tidak berjalan dengan baik. Dia juga menghadapi masalah perceraian dengan mantan istrinya Cao Li yang mempermasalahkan hak asuh anaknya Cheng Xiaoshu. Kemudian suatu hari seorang pasien CML atau dalam bahasa Indonesia itu kanker darah bernama Soyi mendatangi toko obat milik Cheng. Soyi meminta Cheng untuk menjual obat CML kanker darah tersebut dan harus didatangkan dari India, namun Cheng mengabaikannya. Scene berpindah ketika Cheng harus kesulitan untuk membayar biaya perawatan ayahnya di rumah sakit. Mulanya, Cheng mengabaikan gagasan dari Xiaoyi, namun ketika toko obatnya ditutup dan ia tak mampu membayar sewa serta ayahnya masuk rumah sakit, akhirnya Cheng mulai memikirkan tawaran Xiaoyi tersebut. Scene berpindah ketika pasien penderita CML kanker darah berdemo mengeluh harga obat yang mahal. Akhirnya Cheng menyetujui tawaran Xiaoyi dan dia akan terbang ke India untuk menemui pemilik pabrik obat klinik tersebut. Akhirnya Cheng terbang ke India dan menemui pemilik pabrik klinik obat kanker tersebut. Mulanya sang pemilik pabrik ragu karena ia tahu klinik di India dilarang peredarannya di Tiongkok. Namun karena kepiawaian negosiasi dari Cheng, akhirnya pemilik pabrik klinik tersebut menyetujui untuk memasuk klinik kepada Cheng. Setelah klinik sampai di Tiongkok, Cheng lalu menawarkan klinik obat tersebut kepada pasien. Namun, pada saat itu banyak yang meragukan klinik tersebut, sehingga banyak yang menolak tawaran Cheng dan temannya. Akhirnya, Xiaoyi meminta bantuan kepada Liu Xihui, seorang penari klub malam yang juga admin rumah sakit, untuk membantu menjualkan klinik obat kanker tersebut. Tidak perlu waktu lama, akhirnya Liu membawa pasien dari komunitasnya kepada Cheng Yong. Kemudian Cheng Yong juga meminta pendeta Liu untuk membantu menjualkan obatnya, karena beliau fasih berbahasa Inggris dan juga memiliki pengikut yang banyak. Kemudian scene berpindah saat ada seorang berambut kuning yang merampas klinik di jalan. Akhirnya Cheng dan temannya mencoba memburunya untuk mengembalikannya. Namun, pria berambut kuning tersebut tidak punya uang dan hanya bisa menggantinya dengan jasa. Singkat cerita, penjualan klinik obat ilegal itu laris keras, terutama usai Cheng dibantu oleh Liu, pendeta, dan bocah berambut kuning.
Sayangnya, di tengah kejayaan bisnis mereka, perusahaan penyalur resmi obat klinik akhirnya mengetahui adanya peredaran obat ilegal di Tiongkok. Mereka mulai dilaporkan ke pihak kepolisian. Masalah juga datang dari Dr. Zhang yang sama-sama berbisnis obat ilegal. Kemudian Dr. Zhang yang sama-sama menjual obat ilegal mendatangi Cheng untuk mengambil ahli bisnisnya dengan menawarkan imbalan kepada Cheng. Akhirnya Cheng mulai bimbang dan memikirkan tawaran dari Dr. Zhang. Kemudian scene berpindah ketika Cheng mengatakan kepada teman-temannya akan berhenti berjualan obat klinik India tersebut. Kemudian teman-teman Cheng kecewa dengan keputusan yang Cheng ambil tersebut. Satu tahun kemudian akhirnya Cheng berhenti berjualan klinik India dan sukses menjadi pemilik sebuah pabrik tekstil. Kemudian istri Xiaoyi mendatangi Cheng dan menyampaikan bahwa suaminya Xiaoyi masuk rumah sakit karena frustasi dan karena penyakit kankernya. Kemudian Cheng menjenguk Xiaoyi yang mengalami penderitaan di rumah sakit. Hal tersebut membuat hati Cheng tergerak untuk membawa klinik dari India untuk membantu temannya yang menderita. Kemudian Cheng kembali ke India untuk membawa klinik tersebut. Namun sayangnya sebelum Cheng kembali, Xiaoyi sudah meninggal. Akhirnya polisi menemukan klinik ilegal di pasaran. Dan polisi menginterogasi pasien yang membelinya. Scene berpindah ketika seorang nenek, salah satu penderita kanker darah, meminta seorang polisi untuk menghentikan penyelidikan obat ilegal tersebut. Karena bagi nenek tersebut, klinik obat ilegal telah menolongnya dan ribuan pasien yang lain. Meskipun obatnya ilegal, namun itu yang membantu mereka tetap hidup. Scene berpindah saat Cheng dan temannya mengambil obat. Namun, di tengah jalan, temannya mengetahui bahwa ada polisi yang beroperasi memburu pengedar klinik obat ilegal tersebut. Akhirnya, teman Chen mengetahui, langsung berlari dan mengemudikan mobil yang membawa obat ilegal tersebut untuk menyelamatkan Cheng agar tidak tertangkap oleh polisi. Namun naas, di tengah jalan, teman Cheng tertabrak dan meninggal.
Meskipun Cheng masih bersedih dengan meninggalnya temannya, Cheng harus berjuang untuk membagikan klinik tersebut. Namun sialnya, di suatu malam Cheng ditemukan polisi mengedarkan klinik tersebut. Kemudian Cheng ditangkap dan diadili di persidangan. Dalam persidangan, Cheng mengakui bahwa yang dilakukan melanggar hukum pemerintah. Namun, hal tersebutlah yang membantu pasien tetap hidup. Kemudian Cheng dibawa ke penjara dengan menggunakan mobil polisi. Sepanjang jalan banyak pasien yang melakukan penghormatan atas jasa-jasa dari Cheng. Akhirnya setelah 3 tahun, Cheng keluar dari penjara. Dan selama 3 tahun obat asli sudah dilindungi pemerintah, dikarenakan banyak pasien yang protes kepada pemerintah. Akhirnya di tahun 2018, angka kesembuhan pasien kanker darah atau CML meningkat, yang awalnya 30% meningkat menjadi 85%. Film pun tamat. Oke guys, jangan lupa untuk like, komen, dan klik tombol subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.